Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Meliani, kelas 12, asisten perawat dari SMK Bintang Nusantara School. Di sini saya akan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Langsung saja, gerakan pembaruan di Indonesia merupakan salah satu contoh perkembangan Islam di Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada masyarakat yang statis, semua pasti mengalami perubahan dan perkembangan. Secara garis besar, ada dua gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Yang pertama, ada gerakan pendidikan dan sosial, yang kedua ada gerakan politik. Yang pertama, gerakan pendidikan dan sosial. Melalui pendidikan, pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Oleh karena itu, mereka mendirikan lembaga pendidikan dan perkembangan organisasi sosial kemasyarakatan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada sekolah Tawalib, yaitu sekolah ini berasal dari Surau Jembatan Besi. Pada tahun 1919, Haji Jalaluddin Hayyib menerapkan sistem kelas dengan lebih sempurna. Ia mengharuskan pemakaian bangku dan meja, kurikulum yang lebih baik, dan kewajiban pelajar untuk membayar uang sekolah. Yang kedua ada Jami'at Khair, yaitu organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Di antara pendirinya adalah Said Muhammad Al-Fahri bin Syihab, Syed Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Sayyid Syehan bin Syihab. Ada dua program yang diperhatikan Jami'at Khair: mendirikan dan membina sekolah dasar, serta mengevaluasi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Yang ketiga ada Al-Irsyad. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Sekolah Irsyad banyak jenisnya. Ada sekolah tingkat dasar, sekolah guru, dan program takhasus pendalam agama dan bahasa asing. Yang keempat ada Persyarikatan Ulama, didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Ada dua sistem pendidikan yang diperkenalkan Kiai Haji Halim, yaitu sistem madrasah dan sistem asrama. Lembaga pendidikan dengan sistem madrasah dan sistem asrama diberi nama santri asromo. Dibagi dalam 3 bagian, yaitu tingkat pemula, dasar, dan lanjutan. Dan yang kelima ada Nahdlatul Ulama, yaitu NU. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, yaitu 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy-Syirai sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hashim Asy-Syirai merumuskan kitab Qonun Asasi, prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang keenam Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Organisasi ini sangat menekankan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, serta pendidikan keterampilan. Selanjutnya yang kedua yaitu gerakan politik Islam. Gerakan politik Islam tidak dapat menerima penjajahan dalam bentuk apapun. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah sebelum abad 20 dilakukan dengan kekuatan senjata dan filsafat kedaerahan. Pada abad 20, perjuangan itu dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, baik ormas. Ormas adalah organisasi sosial kemasyarakatan maupun orsospol. Orsospol yaitu organisasi sosial politik. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai keteladanan dari Wali Songo tentang pergerakan ulama dalam penyebaran Islam. Yang pertama,
Ibrahim, Sunan Gresik. Nilai yang harus diteladani yaitu pantang menyerah, cerdas, dan berani. Sebagai wali pertama dalam Wali Songo, Sunan Gresik memiliki semangat dakwah yang sangat besar, khususnya dakwah di Pulau Jawa. Nomor 2 yaitu Raden Rahmat, Sunan Ampel. Nilai teladannya yaitu toleransi, saling menghargai, kasih sayang pada sesama. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Muhammad Limo, 5M. Yang dimaksud dengan Muhammad Limo itu adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela. Saat itu, beliau tidak menghargai keputusan dan terus menyebarkan dakwah Islami. Dan yang ketiga, Raden Makdum, Sunan Bonang. Nilai keteladanannya ialah cerdas, berwibawa, ramah. Dakwahnya melalui kesenian sastra berbentuk suluk dan tembang tamsil. Selain itu, menciptakan tembang tumbuh ati yang sekarang masih dikenal. Yang keempat ada Raden Kasim, yaitu Sunan Derajat. Nilai teladannya ialah dermawan, jujur, pekerja keras. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Sunan Derajat tidak berdakwah melalui kesenian. Yang kelima yaitu Zafar Syakir, yaitu Sunan Kudus. Nilai keteladanannya yaitu kesatria, ambisius, dan idealis. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol Hindu-Buddha. Hal itu terlihat pada arsitektur Masjid Kudus. Dan yang keenam ada Raden Faku, yaitu Sunan Giri. Nilai teladannya yang harus diambil yaitu tekun, disiplin, dan religius. Salah satu cara berdakwahnya adalah melalui pesantren Giri yang terus berkembang hingga menjadi sebuah kerajaan kecil, yaitu Giri Kedaton. Dan yang ketujuh itu ada Raden Syahid, yaitu Sunan Kalijaga. Nilai keteladanannya yang harus diambil yaitu sabar, bekerja keras, dan ulet. Metode dakwah yang digunakan adalah pemahaman agama berbasis salaf, yaitu kesenian dan kebudayaan. Contoh kesenian dan kebudayaan yang digunakan ialah seni lukir, wayang, gamelan, dan seni suara untuk menyebarkan agama Islam. Dan yang kedelapan ada Raden Umar Said, yaitu Sunan Muria. Nilai keteladanannya yaitu lembut, cerdas, dan religius. Dalam berdakwah, Sunan Muria menggunakan metode yang sama dengan ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Beliau menyampaikan kepada masyarakat melalui pendekatan kebudayaan dan kesenian tradisional Jawa. Dan yang terakhir, Wali Songo ke-9 yaitu Syarif Hidayatullah, yaitu Sunan Gunung Jati. Nilai keteladanannya yang harus diambil yaitu cerdas, disiplin, dan ulet. Sunan Gunung Jati menjadikan kota Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya. Berhasil mengembangkan kekuasaan serta menyebarkan Islam. Dalam berdakwah, beliau menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas serta mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur berupa jalan. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.